Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mau nanya nih. Ini nanti jangan dibilang kamu nanya apa kiranya. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan bapak semua selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doakan kami mudah-mudahan kami juga selalu dalam sehat. Karena kita nggak tahu nih doa mana yang paling makbul. Belum tentu saya lagi megang mikrofon doanya makbul, Pak. Bisa jadi doa bapak-bapak ini tadi malam ada yang tahajud, malah doanya lebih makbul dari kami. Tapi intinya kita sini saling berdoa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dari rumah masing-masing, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki sampai di masjid tercinta kita ini. Ini merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan dengan sangat indah dalam hadisnya, dalam sabdanya, man shalla bardain, barang siapa yang melaksanakan sholat bardain. Menurut keterangan hadis, bardain ini sholat subuh dan sholat asar, rutin, dakhala jannah, maka ia akan dimasukkan Allah dalam surga. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah kita dan mudah-mudahan nantinya diizinkan Allah masuk dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, kita nantinya semua mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Desa, Bapak Ibu Dusun, Bapak Kepala Desa, Bapak Dato dan para perangkatnya, Bapak-bapak, para alim ulama, dan panitia yang sangat kami muliakan. Wabil khusus kepada hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah selalu dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kami hormati. Adapun pagi ini, subuh ini, kami mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang firman-Nya ini besar harapan kami bersama agar sama-sama kita bisa implementasikan, bisa sama-sama terapkan, bisa sama-sama aplikasikan, bisa sama-sama amalkan di dalam kehidupan kita. Yang ayat ini menjadi ayat yang dipakai oleh bidang pendidikan. Kalau dulu
di sekolah itu kita mengenal ada K13, ada K2006, kurikulum 2006 berlanjut ke kurikulum 2013 yang setiap guru-guru di berbagai sekolah baik itu SD, SMP sampai tingkat SMA mereka biasanya melakukan RPP, mempersiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang setiap sebelum masuk itu mereka bawa. Nanti setiap waktu tertentu akan ada pengawas yang memeriksa itu. Maka ayat ini berbicara tentang perencanaan. Surah Al-Asr ayat 17. Apa itu bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, dibuka dengan kalimat mengingatkan takwa kepada Allah. Rukun khutbah ada 5. Salah satunya adalah wasiat takwa. Andai kata khatib lupa membaca wasiat takwa, batal sholat Jumat berubah menjadi sholat zuhur. Setiap Jumat selalu kita diperdengarkan tentang wasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah. Dan ayat ini dibuka dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dianya adalah dalam ilmu nahwu, dalam kitab Qawaidud Durriyah adalah ya munada, ya nida, panggilan untuk seluruh makhluk. Dibuka dengan panggilan untuk seluruh makhluk. Seluruh ciptaan Allah yang di timur, yang di barat, selatan maupun yang di utara, yang tua maupun yang muda, yang dimanapun yang berada. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya seluruh kaum muslimin yang masih memiliki keimanan. Mungkin imannya masih separuh, mungkin imannya lagi tinggi, mungkin imannya masih tipis. Kena seruan panggilan Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Apapun posisinya, seperti apapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, jangan tinggalkan Allah. Selalu hadirkan Allah dalam kehidupan. Dan ini merupakan tujuan esensi kehidupan kita beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin di luar disebut wal ins, dan manusia. Jadi Allah itu tidak ciptakan jin dan manusia tujuannya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa jin di luar disebut? Karena memang jin juga diciptakan. Itu kenapa dalam ayat yang lain minal jinnati wan nas, jin duluan disebut karena duluan jin menciptakan baru manusia. Dan manusia juga beserta jin yang duluan diciptakan Allah, tujuan diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Kita lagi duduk dinilai ibadah, lagi jalan dihitung sebagai ibadah, lagi makan, bahkan maaf lagi buang air, lagi buang hajat pun juga dinilai ibadah. Dengan catatan kalau kita niatkan karena Allah. Makanya setiap kehidupan perjalanan kehidupan kita mau kemana pun ada doanya, Pak. Mau pakai baju ada doanya, mau masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, mau makan ada doanya.
Mau tidur, kalau tidur ada doanya. Karena memang semua hidup kita ini, tujuan hidup kita ini semuanya untuk beribadah kepada Allah. Selagi meniatkan dengan niat lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun. Berasal dari kalimat nazara yanzuru, unsur, wal tanzur. Artinya apa? Nazara yanzuru, melihat. Nazara fi'il madhinya, yanzuru fi'il mudhari'nya. Huruf ianya dirubah saja ke huruf ta. Ada dhamir yang tersirat. Kalau ya berarti dia sedang melihat. Kalau tak, kamu sedang melihat. Kata Allah, wal tanzur nafsun, dan lihatlah. Nafsun itu diri, nafsun itu manusia. Nafsun itu setiap yang mempunyai nafsu, setiap yang mempunyai nafas, setiap yang mempunyai nyawa. Dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu, setiap diri, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, wal tanzur nafsu ma qaddamat. Dan perhatikanlah, lihatlah, bacalah, analisislah setiap diri manusia, setiap diri kita. Ma qaddam, qaddam itu qadim, yang diartikan terdahulu, yang diartikan yang telah berlalu. Lihat diri kita, pelajari diri kita di masa lalu. Untuk apa? Lihat, kata Allah, untuk hari esok. Maka benarlah ini ayat berbicara tentang perencanaan dalam kehidupan, yang artinya kita berada dalam kehidupan ini, berada dalam 3 dimensi waktu yang tidak bisa lepas dari diri kita. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Masa lalu ialah sebuah kenyataan, masa sekarang ialah sebuah kenyataan, dan masa yang akan datang ialah sebuah harapan, cita-cita, dan tujuan. Dari masa lalu kita bisa mengambil pelajaran untuk kita terapkan di masa sekarang, dan dari masa sekarang kita bisa membuat perencanaan, kita bisa membuat rancangan untuk bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Inilah 3 dimensi waktu yang telah kita sebutkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman wal 'asr. Wawnya itu adalah huruf qasam, huruf sumpah. Sampai Allah bersumpah wal 'asr, demi waktu, demi masa. Ini menunjukkan waktu begitu penting. Orang Inggris mengatakan the time is the money. Waktu itu adalah uang. Andai kata kita tak mampu menggunakan waktu, kita akan rugi. Sementara orang Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tak mampu menggunakan waktu dengan maksimal, dengan baik, maka waktu kita akan mensayat-sayat kita, memotong-potong kita. Maka kami kembalikan ini perkataan yang dulu ketika kami masih menyantri, ada ayahanda yang pernah mengatakan. Jadi mohon maaf, mohon izin Pak, kalau di sana itu kami manggil guru-guru itu ayah, panggilan kehormatan. Walaupun bukan ayah kandung, tapi kami menganggap itu seperti ayah kami. Nah, karena di Tafsir itu bahasa-bahasa mayoritas Mandailing, ya selaras dengan Aceh. Mungkin kita pernah dengar orang Aceh yang sekolah di Dayak sama Langka misalnya. Mereka ketika belajar kitab itu Pak, kalau hanya bahasa Indonesia yang mereka pandai, mereka nggak belajar bahasa Aceh, saya kira agak kesulitan untuk belajar kitab. Pun begitu kami di sana, otomatis yang sekolah dari Aceh ini pergi ke Mustokowiya, Purbabaru, mempelajari kitab, mau tak mau harus pandai bahasa Batak, bahasa Mandailing. Maka saya sangat tertarik. Ini menjadi hal yang menarik ketika bersilaturahmi di desa Kupahi, karena ada bacaan kampung Mandailing. Ini mengingatkan saya flashback ke masa lalu ini. Nah,
dulu ayahanda kami mengajarkan itu pakai bahasa Melayu Pak. Ini bisa al-kalamu walamul rokabul rupidul bilwarok. Kalam, dialog, semua apa itu semua? Mau nggak mau kan kita harus bisa bahasa Batak. Mau nggak mau kita harus pandai bahasa Melayu. Nah jadi ayahanda waktu itu, ayahanda kami mohonlah nasihat. Waktu itu ayahanda pun memberikan nasihat seperti ini bunyinya Pak. Ulang kamu soal air lalu baru sokan. Ini masih terdiam nasihatnya di kepala kita. Ulang kamu soal air lalu baru sokan. Air itu air, ulang itu jangan, ulang jangan, somon seperti, somonia seperti itu, somonon seperti ini, ulang kamu somonon, jangan kamu seperti ini, ulang kamu somon air, jangan kamu seperti air, lalu itu berlalu, batu dia batu, sok diam, batu diam. Air berlalu tapi batu terdiam. Tapi jadilah somon teh namanya biaya lagi. Apa kalau teh itu dia sejenis bentuk, sejenis benda yang berwarna kuning. Mohon maaf Pak. Ya. Kalau teh itu dia hanyut di air itu dan itu terus mengikut arus. Artinya jangan seperti batu yang ada sungai, batu besar. Sungai ngalir tapi batu tak diam terus. Tapi jelas seperti tadi, seperti benda cairan kuning itu ketika sudah keluar dalam pabriknya dia hanyut di air. Nah waktu itu kami mendengarkan dengan sambil tertawa, tapi ada makna tersirat di dalamnya. Ini nasihat ayahanda kami ketika di Mandailing. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya kita harus bisa memaksimalkan waktu. Kita harus bisa membuat waktu-waktu yang kita lalui lebih bermanfaat. Dan ini berbicara tentang perencanaan yang bisa kita rancang. Mungkin hari ini kita punya rumah satu, kita punya anak yang masih satu bersekolah. Tapi kita dari sini mungkin sudah mempersiapkan. Nanti setelah dia tamat SD, masuk SMP, setelah tamat SMA, masuk kuliah di mana? Setelah selesai kuliah dia mau melamar anak orang atau ia ingin dilamar, ingin mendapatkan suami seperti apa? Mungkin persiapan ini sudah kita lakukan Pak ya? Rumah sudah ada rumah, pagarnya belum ada. Jadi ada target-target yang bisa kita capai. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa dalam ibadah, dalam hal keimanan, apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita? Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita selepas dari melaksanakan yang namanya puasa, selepas Idul Fitri, dan sebentar lagi akan melaksanakan Idul Adha. Apa yang bisa kita korbankan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah ini menjadi pertanyaan yang dalam ilmu nahwu dikatakan sebagai pertanyaan istifham ingkari. Pertanyaan yang tak lagi perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal meningkatkan keimanan kita menyambut hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, maka di sini kita harus paham betul makna kurban itu apa. Kurban itu adalah kurbanan, berasal dari kata qarib, yaitu dekat. Adalah upaya cara kita mengorbankan sesuatu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah, jika kita bertanya kepada Allah, ya Allah, seberapa dekat kita dengan Engkau ya Allah? Dan Allah menjawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila sa'alaka bertanya-tanya, ibadi hambaku anni dariku, antara jarak hambaku dan dariku kata Allah. Dan Allah pakai harful tauhid, huruf penguat. Artinya ada kesungguhan,
ada keseriusan, ada penguatan di situ. Fa inni, maka sungguh aku kepada Allah. Qari, sangatlah dekat. Allah sendiri ngaku Pak dekat dengan kita. Allah sendiri ngaku Allah itu dekat dengan kita. Bahkan ulama mengatakan dekatnya Allah dengan kita itu seperti urat nadi kita. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan ini terkait kurikulum kehidupan kita dalam jangka setahun yang akan datang ini bisa kita rancang, ini bisa kita rencanakan, sehingga ketika datang suatu bencana, ketika datang suatu musibah, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kita tahu Allah itu dekat dengan kita, dan ujian itu pasti. Wa idza asabathum musibah. Nah ini, apabila kita ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka katakanlah, sungguh kita adalah milik Allah dan sungguh kita akan berulang, akan kembali kepadanya. Kita nggak tahu Pak, siapa duluan di antara kita yang mati. Bisa jadi saya duluan, bisa jadi Bapak dulu, bisa jadi Bapak dan saya kita belakangan, tapi istri kita, anak kita, tangga kita, samping keluarga kita bisa jadi duluan. Tadi kita sudah sebut ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan mati itu tak tahu kapan terjadi. Yang tahu mati itu terjadi kapan hanya Allah Pak. Bahkan malaikat maut yang itu mencabut nyawa, malaikat Israel, dia sendiri tak tahu kapan orang itu bakal mati. Loh, bagaimana dia cabut nyawa orang? Dijelaskan dalam kitab Nurul Nasir. Di Sidratul Muntaha ada pohon yang sangat besar, yang pohon itu kalau untuk mengelilingnya membutuhkan perjalanan waktu 500 tahun perjalanan, saking besarnya pohon. Dan setiap dedaunan dari pohon itu memiliki nama umat manusia yang hidup di dunia ini. Ketika daun itu jatuh, situlah malaikat maut baru tahu untuk mencabut nyawa manusia. Sama seperti pohon-pohon yang di sekeliling kita, yang namanya pohon itu gak tumbuh harus tua, harus kuning, menguning, baru akan jatuh Pak. Kadang masih kecil, kadang masih sangat muda, kadang masih sangat kecil, pentil pun sudah jatuh Pak. Betul Pak? Betul Pak? Kalau nggak betul pulang Pak. Nah, artinya apa? Yang namanya kematian itu pasti. Wa idza asabathum musibah, ketika kita tertimpa musibah, bencana itu datang pasti, musibah itu datang pasti. Saya menganalogikan ketika saya naik motor, ketika saya mengendarai sepeda motor dalam jangka perjalanan yang jauh, katakan dari Aceh Tamiang ke Banda Aceh, perjalanan 400 km, 450 km. Andai kata saya tidak punya persiapan, saya tidak punya SIM, saya tidak punya STNK, saya tidak pakai jaket, saya tidak pakai helm, begitu jumpa polisi sudah otomatis kena tilang. Begitu jumpa naas kecelakaan, otomatis kepala tidak bisa dihindarkan, pecah. Artinya apa? Perlu ada persiapan, perlu ada perencanaan, perlu ada rancangan. Bencana tak bisa dihindari. Meskipun bencana tak bisa dihindari, tapi setidaknya dengan ada perencanaan, setidaknya bisa meminimalisir efek dari bencana itu. Nah ini dia. Walaupun musibah itu pasti, walaupun bencana itu pasti, walaupun siang itu tak ada tanggal, musibah itu tak ada di kalender, tapi manakala musibah itu datang, kematian itu datang, mungkin kematian kita, keluarga kita, atau orang
kita sudah ada persiapan hati, kita sudah kuat mental, dan itu pasti ketika kita mensandarkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hati. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, hati manusia itu bagian cermin, dan salah satu persiapan kita adalah untuk menyiapkan hati, membersihkan hati sehingga benar-benar siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Salah satu yang bisa kita lakukan hari ini, persiapan kita meyakini bahwa semua yang ada sama kita hari ini, semua yang kita miliki hari ini adalah milik Allah. Ini persiapan kita. Semua itu adalah milik Allah. Andai kata ada yang menitip sama kita, nitip motor, nitip sepeda motor, cantik pula kereta itu, orang nitip dia pulang kampung 1 minggu, tiba-tiba ada orang tetangga datang, ini kereta siapa? Kita bilang ini kereta kita, Pak. Ini kereta saya. Pertanyaannya, apakah pantas? Apakah layak kita mengakui itu punya kita? Dan tiba-tiba nggak sampai seminggu, 5 hari orang yang nitip tadi pulang. Tiba-tiba ngambil itu kereta lagi, tak diambilnya. Pertanyaannya, apakah pantas? Apakah layak kita bersedih itu kereta diambil lagi sama yang punya? Sementara kita tahu itu adalah titipan. Jadi yang kita miliki semua hari ini adalah titipan Allah, Pak. Hidung kita, mata kita, telinga kita, kesehatan kita, bahkan di sekeliling kita hari ini semua adalah milik Allah. Ketika itu diambil oleh Allah, kembalikan semua kepada Allah. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersedih, wajar bersedih, karena kita mencintai pemberian itu. Kita sadar itu titipan Allah, tapi kita sudah mensayangi, mencintai. Rasulullah juga bersedih ketika anaknya wafat. Tapi Rasulullah tidak sampai mata. Rasulullah juga menangis. Mana tahu esok hari kita diambil keluarga kita oleh Allah. Setidaknya sudah ada persiapan. Persiapan yang paling utama ialah keimanan. Dan keimanan itu muncul adalah dengan cara selalu membersihkan hati, mengobati penyakit hati. Ada hati sakit, ada penyakit hati, Pak. Penyakit hati itu berbeda dengan hati sakit. Hati sakit, never sakit hati. Tapi hati yang berpenyakitan, inilah penyakit-penyakit sombong, ria, dengki, iri, ujub, dendam, dan masih banyak lagi. Lantas bagaimana cara membersihkan hati kita ini, mengobati penyakit-penyakit hati kita ini? Ingat lagu Kopipa, obat hati ada 5 perkara. Ini bisa kita terapkan juga sebagai perencana kita untuk membersihkan hati, untuk membersihkan diri. Yang pertama, baca Al-Quran dengan maknanya. Dan baca Al-Quran itu juga tidak sembarangan. Tentu ada ilmu tajwid, kajian-kajian tertentu untuk membaca Al-Quran itu, sehingga kita pun bisa untuk membaca artinya, maknanya. Kemudian apa? Mendirikan sholat malam, mendirikan sholat tahajud. Ya, satu-satunya sholat yang sifatnya sunnah Allah sebut dalam Al-Quran adalah sholat tahajud. Sholat fardu ada 5, subuh, asar, maghrib, isya, yang 5. Tapi satu-satunya yang Allah sebut dalam Al-Quran hanya 1 waktu saja, itulah sholat subuh. Satu-satunya sholat sunnah di antara sekian banyak, ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tarawih, ada sholat ba'diyah, qobliyah, ada sholat hajat. Ya, hanya sholat tahajud yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebut tahajud dalam Al-Quran?
sampai bengkak kakinya karena panjang yang dibaca. Dan sholat subuh pun disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sholat subuh itu juga bacaannya panjang. Yang dibaca ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran tidak turun di bulan suci Ramadan kemarin yang telah kita lewati. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita ini. Setelah hati kita bersih, hilang penyakit-penyakit dalam hati, insya Allah hati menjadi lebih lapang. Hidayah akan datang kepada kita dengan sendirinya. Hidayah itu mahal, Pak. Ya? Nabi Nuh alaihissalam punya anak bernama Kan'an. Anak sendiri tidak dapat dijaga. Ketika terjadi banjir yang paling luar biasa, anaknya dipanggil oleh ayahnya, sini Kan'an. Tapi tak mau. Tidak, wahai ayahku. Aku akan pergi ke gunung yang paling tinggi, aku akan selamatkan diriku sendiri. Aku tak mau, wahai ayahku. Menangis Nabi Nuh. Ini bukti bahwa Nabi sendiri punya anak-anak yang dalam hidayah. Karena hidup itu mahal, nggak bisa dipakai uang. Ya. Nabi Lut, istrinya sendiri tak mendapatkan hidayah. Bahkan Nabi Muhammad SAW punya paman, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, juga tak mendapatkan hidayah. Makanya wajar dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, ada satu dua yang nakal, ada satu dua yang bandel. Ya, kalau kena suaminya baik, kadang istrinya tak baik. Kadang istrinya baik, kena suaminya tak baik. Dan itu selaras dengan kehidupan Nabi. Ya, istrinya baik, suaminya tak baik. Itulah Fir'aun. Istrinya Siti Asia beriman beribadah kepada Allah, tapi suaminya tak baik. Suaminya baik, istrinya tak baik. Itulah Nabi Lut. Istrinya durhaka. Ada juga suami istri baik, sama-sama baik. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya wajar dalam keluarga ada yang nakal, ada yang mungkin belum dapat hidayah. Tapi jangan berhenti untuk selalu berdoa meminta hidayah kepada Allah. Itu kenapa dalam Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kalimatnya berasal dari kata hudan. Hudan itu adalah petunjuk, hudan itu adalah hidayah. Dan kaum yang tak mendapatkan hidayah dalam Al-Quran Allah katakan adalah kaum Yahudi, karena mereka tidak mendapatkan hidayah, karena mereka tersesat. Dan kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah, hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan dalam kali yang hari ini kiranya bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Dan kami mohon maaf bila mana terdapat kata-kata yang salah. Maaf Pak. Alhamdulillah. Kami akhiri dengan doa. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.